Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, kembali lagi kita di podcast UMY Talks. Di episode kali ini memasuki bulan Juli, udah musim-musimnya KKN nih Sobat Muda Mendunia. Untuk itu di episode kali ini sudah bersama dengan saya dua orang narasumber dari KKN Mandiri. Halo. Hai Kak. Boleh dong perkenalkan dulu dirinya. Nama, jurusan, angkatan. Oke, boleh. Halo Sobat Muda Mendunia, aku Aulia Viva dari Ilmu Komunikasi 2018, generasi ke-6 KKN Mandiri Proyek Ekspedisi Nusantara, atau lebih dikenalnya nih dengan PENA. Oke, perkenalkan nama aku Nimadara Rika Zahra dari HI 2018, dari komunitas Generasi Bakti Negeri atau yang lebih dikenal dengan GBN. Dari generasi ke-7 Kak. Generasi ke-7. Ke-8 I mean. Sorry. Oke. Jadi kalian berdua ini KKN Mandiri ya? Yap. Apa sih bedanya dengan KKN biasa? Ini sih ya, mungkin yang lebih jelas KKN Mandiri tuh banyak banget gak sih anaknya. Ya. Terus lokasinya mungkin karena beberapa dari kita harus nyebrang pulau dulu kan ya. Di daerah 3T. Iya, 3T ya. Kalau Pena sendiri di mana? Kalau PENA di NTT, Manggarai Timur, Sambi Rampas. Kalau GBN? Kalau GBN di Sebatik, Pulau Sebatik, perbatasan border area sama Indonesia Malaysia di Kalimantan Utara itu Kak. Wah, jauh-jauh sekali ya kalian KKN-nya ya. Kalau aku kemarin KKN cuma 30 menit dari sini. Oke, boleh dong diceritain sedikit tentang KKN kalian? Mungkin boleh dari Made dulu. Oke. Generasi Bakti Negeri itu salah satu KKN Mandiri di UMY ya. Kalau bisa dibilang lebih ke inisiator, karena KKN Mandiri pertama itu dari GBN. Nah, untuk fokus kita memang di daerah perbatasan di Pulau Sebatik karena banyak isu-isu di sana, isu-isu perbatasan tentang isu-isu nasionalisme dan juga kesenjangan. Jadi memang untuk fokus utama kita di daerah perbatasan Kak. Oke. Kalau Aul sendiri? Kalau awal kemarin itu di Sambi Rampas kan, di desanya tuh di Desa Nangabaras, di pesisir NTT gitu. Jadi kenapa memilih Sambi Rampas? Karena memang dari awal udah di Sambi Rampas, terus dikira nih potensi-potensi di Desa Sambi Rampas dan Nangabaras ini cocok nih dengan proker-proker yang pengen dibawakan dengan sobat-sobat PENA sendiri. Nyebutnya Sobat Pena ya? Iya, sama Sobat Muda Mendunia. Kalau di kami saudara Sebatik. Oh, oke. Mungkin ada lebih filosofinya agar lebih kekeluargaan ya Made ya? Menggandeng saudara-saudara kita yang di perbatasan gitu. Oke. Nah, tadi kan kalian sama-sama KKN di lokasi yang bisa dibilang cukup jauh ya dari Jogja. Itu kenapa sih? Apa sih permasalahan utama yang kalian angkat di KKN ini sehingga kalian memilih lokasi tersebut? Kalau Made kan tadi udah ada isu-isu perbatasan ya. Mungkin ada isu-isu lain Made selain itu? Yang jelas kentara itu tadi Kak, isu-isu nasionalisme. Mungkin kalau dari barang pasokan kebutuhan segala macam itu kan kalau di border area memang banyaknya dari Malaysia karena akses ke sana untuk segala macam. Terus dari anak-anak sendiri memang pengetahuan tentang nasionalismenya masih kurang ya. Bahkan waktu kami ke sana pun kayak lagu nasionalisme dan kebudayaan segala macam itu mostly malah lebih tahu tentang di Malaysia gitu. Dan yang lebih jelas itu isu kesenjangan, sangat-sangat kentara. Isu kesenjangan pembangunannya, pendidikannya, akses segala macam, ekonomi itu sangat apa ya Mas, bisa dibilang kurang lah perhatian dari pemerintah kalau kami memandangnya seperti itu. Oke. Kalau Pena sendiri isu apa Aul yang paling permasalahan utama yang diangkat? Nah, karena kebanyakan pekerja di sana itu hampir 85%-nya pertanian dan NTT itu dikenal dengan yang namanya kelor gitu kan. Jadi banyak daun kelor. ya mama-mama dan papa-papa sana itu biasanya kelornya hanya diolah menjadi sebuah sayur lauk pauk aja. Padahal sebenarnya tanaman ini tuh kalau diolah lagi menjadi bentuk lainnya bisa manfaat lebih gitu. Dan juga pertanian kayak gimana harus kan di sana itu jadi uniknya di sana itu misalnya nih kayak sistem kalau kita di kelas tuh kayak ada rolling gitu loh. Di bulan ini tanam apa dulu, di bulan berikutnya tanam apa dulu di sana gitu. seperti itu. Jadi membantunya dengan isu-isu seperti itu di bidang kan kita ngebawa ada pertanian, ada ekonomi kreatif, ada divisi sosial juga, pendidikan dan divisi-divisi lainnya. Berarti isu utamanya pertanian itu ya?
Kalau di Sebatik sendiri Kak, itu ada juga potensinya kan kelapa sawit di daerah Kalimantan, sama yang mayoritas itu bekerja sebagai petani rumput laut. Itu juga salah satu komoditas terbesar di Sebatik. Oke, menarik sekali ya. Terus kalian berapa lama di sana berarti? Kalau Pena kemarin hampir 2 bulanan. 2 bulan. Sama Kak, kan mungkin agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kan situasi pandemi kan, jadi juga dibatasi juga untuk Seperti itu. keluarnya. Oke, karena tadi Made udah nyinggung tentang pandemi, kan aku sempat dengar juga nih ya, KKN Mandiri ditunda keberangkatannya karena pandemi, dan Iya, tentunya betul. kalian juga ada struggle dong selama pandemi untuk mungkin mengumpulkan dana, rapat-rapatnya juga harus tertunda. Nah itu boleh dong diceritain struggle apa yang kalian alami selama KKN? Kalau aku ngerasa ini sih dari cari dana, terutama itu kerasa pasti banget. Iya, kerasa banget. Biasanya mungkin kita jualan bisa langsung, kan banyak bagaimana cara kita mendapatkan uang nih dari KKN Mandiri, salah satunya dengan misalnya jualan makanan. Kalau dulu bisa nih bawa ke kelas. Tapi Dan sekarang pesan kan ya Kak ya. iya, Iya. tapi kan sekarang pandemi jadi kayak ketok kos dulu nih, kalau nggak mau beli jajan aku nggak. Terus juga yang kerasa itu keberangkatan ditunda-tunda, udah nyiapin schedule ini ternyata kapal nggak ada. Jadi kan kita bikin banyak plan nih, ada dari naik kapal, terus habis itu harus sebenarnya dari kemarin-kemarin dulu juga pada naik kapal. Cuman karena kali ini berbeda, jadi harus mencoba bagaimana caranya kita harus ke NTT. Jadi kita waktu itu nggak pakai kapal karena jadwalnya nggak keluar-keluar, nggak pasti-pasti, takutnya makin mundur. Jadi kita coba waktu itu pakai pesawat Sampai ke Bali. sampai ke Labuan. Oh, kemarin ada 2 rute nih. Oh, 2 rute. Karena banyak banget struggle-nya ya. Jadi waktu itu juga ada yang jadi terbagi menjadi 2. Ada yang ke Surabaya. Kita sama-sama ke Surabaya pakai kendaraan bis. Pas sudah di Surabaya mencar, ada yang ke Jakarta dulu, terus langsung ke Labuan Bajo. Ada juga yang ke Bali, beberapa keesokannya baru ke Labuan Bajo. Jadi kita berangkat bareng-bareng itu ketika kita udah sama-sama di Labuan Bajo. Oke, lebih complicated ya. Iya, harus mikir otak banget gitu. Gimana nih cara? Iya, mau gimana ya, kan tapi kondisi COVID kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berusaha. Kalau Made sendiri gimana kemarin struggle-nya selama pandemi? Dari awal persiapan tuh juga udah struggling ya Kak, apalagi tadi tarik ulur dari kampus juga mengizinkan tidak, terus ada beberapa persyaratan untuk perjalanan, vaksin segala macam. Kalau dulu belum ada disediakan vaksin dari UM-nya, jadi kita Oh iya betul. cari sendiri. Waktu itu kami mengajukan ini bantuan ke PKO, alhamdulillah juga di ACC, jadi satu kelompok itu bisa untuk kemudahan terkait syarat-syarat perjalanan di pandemi ya. Terus kalau awal tadi juga sama untuk mencari dana sponsorship, nah itu juga kerasa banget karena saat kita mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan, dananya itu sudah dialokasikan untuk penanganan COVID ini. Jadi agak sulit gitu kita mencari donor ini, donasi sponsor itu. Seperti itu. Dan untuk keberangkatan sendiri kita arrange berbagai plan gitu kan untuk keberangkatan. Tapi kalau GBN sendiri kemarin berangkatnya naik pesawat, dan untuk pulangnya pakai kapal gitu. Oke. Nah, terus karena masih di kondisi COVID nih, gimana tanggapan masyarakat ketika kalian sampai sana? Mereka ada kayak ih jangan deket-deket gitu nggak? Karena kan berangkatnya masih kondisi COVID kan. Walaupun mungkin niat kalian memang baik, ingin mengabdi, tapi kan lagi ke pandemi ya. Jadi mungkin respon masyarakat kan kita tidak pernah tahu. Nah, bagaimana respon masyarakat di sana? Kalau di Nanggabara sendiri, jadi sebelum kami sampai di desa penerjunan, kami itu harus seminggu karantina dulu. Isolasi ya, betul. Ya, isolasi dulu di Pota waktu itu. Setelah selesai seminggu nih, baru kami balik, bukan balik maksudnya datang ke desa pengabdian, yaitu di Nanggabaras. Kebetulan waktu itu posko kami itu di Wera gitu kan. Jadi setelah seminggu baru kami datang, dan alhamdulillah sambutan mereka nggak ada yang kayak, nih mereka jauh-jauh nih datang dari jauh, nggak ada yang takut gitu, ya. enggak. Karena kami juga mematuhi peraturan kan, kayak pakai masker, dan juga selama program pun hal-hal kayak gitu tuh nggak ditinggalin, harus pakai hand sanitizer. Protokol tetap jalan ya, meskipun tetap berada jalan. di tempat yang bisa dibilang 3T. Iya. Mungkin sobat muda dunia belum tahu 3T itu apa?
Boleh dong dijelasin? Kita spill nih, apa sih 3T? 3T daerah terluar, Terdepan dan tertinggal. Oke, apa sih itu daerah 3T? Jadi daerah 3T tuh mereka gimana jelasinnya? Jadi berada di apa ya, daerah terluar. Kalau misalnya di Sebatik sendiri kan memang karena border Perbatasan, area itu ya. memang sudah memenuhi untuk kriteria terluarnya itu tadi. Tertinggal karena memang akses untuk segala macam itu juga masih sulit. Kalau dari pusat itu kan cukup jauh ya Kak, masih bisa dibilang tertinggal gitu. Kalau untuk lokasi-lokasi lain mungkin kayak misalnya di NTT, tertinggalnya mungkin karena geografisnya juga kering dan segala macam, untuk apa ya, pembangunan dan segala macamnya mungkin masih. iya, jadi makanya rata-rata KKN Mandiri itu memang diambil di daerah 3T. Oke, seperti itu. Nah, kita kembali ke cerita KKN ya. Terus gimana kondisi masyarakat di daerah kalian? Kalau tadi kan mungkin tertinggalnya karena di NTT masih kering, kalau di Kalimantan mungkin karena akses masih sulit. Nah, kalau kondisi masyarakatnya sendiri kayak gimana sih? Kalau dari segi ekonomi kayak tadi udah lu bilang rata-rata pertanian 85%, ada juga yang nelayan dan sisanya freelance. Terus anak sekolah di sana masih kebetulan masih ada dekat sekolah di dekat posko kami gitu kan. Anak sekolahnya ya seperti kayak di film-film, kalau kita nonton film di anak sekolah di 3T kayak gitu tuh mereka. Masih beberapa juga pakai sendal, tapi yang bikin apa ya, sampai tuh niat belajar semangat mereka gitu loh. Jadi bikin kayak berkesan nih kalau kita di, apalagi pengabdiannya di daerah 3T. Jadi kalian juga semangat ya untuk ini ke transfer gitu semangatnya. Terus orang ngerasa mungkin ada sedikit perbedaan kayak gaya di kota, gaya di desa gitu. Jadi masyarakat di sana entah kenapa ya rasanya baru sampai tuh udah kayak dapat keluarga gitu loh Kak. Oh oke, kekeluarganya lebih dapat ya? Iya, mereka sambutannya hangat banget. Kayak udah jadi anak ya. Kayak kita kedatangan juga dinanti-nanti gitu loh. Kayak kan apalagi Pena GBN kan sudah cukup lama di lokasi itu kan, jadi sudah dinanti-nanti meskipun kayak tadi pandemi. Iya, jadi ditunggu kan sedikit banyaknya udah ada yang pernah dengar, oh Pena dulu pernah di sini nih, Pena mau ngabdi di sini lagi gitu. Oh, bahkan tadi Aul sempat nyebut papa mama ya. Iya, jadi di sana tuh panggilannya papa mama. Oke, keluarganya dapat banget. Seru ya berarti ya KKN Mandiri nih Sobat Muda Mendunia. Terus apa sih yang paling berkesan menurut kalian selama 2 bulan ya tadi berada di lokasi KKN? Apa hal yang paling berkesan menurut kalian? Yang paling berkesan adalah semuanya berkesan. Tuh. Banyak banget. jadi Sobat Muda Mendunia, kita itu kan angkatan 18 ya. Berarti kita KKN-nya itu tahun kemarin. Baru berarti 2021. Udah hampir mau setahun nih. Tapi yang masih teringat jelas dan akan teringat itu ini sih, senyum hangat dari mereka. Jadi karena di sana tuh ngerasa kekeluargaannya ya, kan misal dari posko mau ke sekolah melewati beberapa rumah. Jadi kalau di sana tuh bilang permisi tuh tabe gitu, tabe mama, tabe papa. Terus biasanya itu kita tuh di sana itu kayak di mana-mana sih sebenarnya kita tuh harus hati-hati sama yang namanya janji. Misal nih kita nanti pulang sekolah main ke rumah mama ya. Kalau kita bilang iya harus tidak boleh tidak. Terus uniknya setiap datang harus pasti ada yang namanya kopi. Nah, yang bikin Aul terkesan tuh Aul tuh nggak penikmat kopi ya, bukan anak-anak indie pecinta kopi dan senja. Di sana untuk first time Aul tuh nyicipin kopi pahit. Tapi di sana kopinya manis. Jadi kayak enak ya. Jadi setiap rumah tuh main kopi. Harus diminum ya Kak? Ini sih kayak apa ya, etikanya kita bertamu. Kalau di Kalimantan tuh ada kempunan. Nah kalau misal kita disuguhkan suatu makanan itu harus mencicipin atau enggak dipegang lah harus itu, karena bukan mitos sih ya, tradisinya ya itu kalau misalnya nggak dimakan itu mungkin kan kedapatan sial atau apa gitu. Jadi uniknya di situ juga. Jadi kita kalau kita bertamu kita ya nyicipin segala macam. Nggak nolak sih kalau temen-temen. Iya sih ya. Terus tuh lebih
ini sih belajar culture budaya. Iya, betul, budaya, Apalagi Aul tuh anak Pontianak dari Kalimantan, terus kuliahnya di Jogja, Di Jogja. kakaknya di NTT. Jadi berapa banyak perbedaan. Oh ternyata di NTT tuh kayak gini loh. Dari ada belajar tarinya, terus ada kita juga tahu oh kain-kainnya kayak gini, terus bahasanya kayak gini. Upacara kesenian-kesenian gitu juga ada ya, masih banyak. Bahkan kita jadi sering menggunakan tanpa sadar ya, walaupun kita masih belajar nih kata-katanya, logat kita tuh udah ke bawah. NTT. Kalau Mada sendiri dari Kalau- mana asalnya? Aku dari Bali, Kak. Nah, kalau di Sebatik ini kan Kalimantan itu kan suku Dayak, tapi di sana juga ada Dayak. Macam-macam juga ada. Kalau di tempat kami di Liang Bunyu itu Dayak Tidung. Itu kebetulan Muslim. Nah, tapi di Sebatik juga banyak kayak pendatang-pendatang baru itu dari Sulawesi, NTT segala macam. Jadi benar-benar beragam, plural di sana, dan yang aku salut juga mereka harmonis di sana itu. Jadi rukun, nggak ada antar perbedaan budaya gitu, nggak Nggak ada konflik-konflik antar konflik. suku ya. Aku jadi Betul. keinget nih, di sana itu juga ada nonis dan ada yang Iya. nih pernah ada acara pesta di sana kan. Jadi tuh menu makanannya tuh dipisahin gitu. Toleransinya Rumahnya tinggi juga ya. beda gitu. Toleransinya tinggi di sana itu. Oke, seperti itu. Kita kembali ke cerita tentang pengabdian. Mm-mm. Bentuk pengabdian apa sih yang kalian lakukan selama KKN? Boleh diceritakan. Kalau dari teman-teman GBN sendiri itu lebih fokusnya ke human centered development, Kak. Jadi enggak yang secara fisik bangun apa, misalnya kalau KKN kan bangun gapura sekolah, gitu segala macam. Kita lebih ke SDM-nya, karena lagi-lagi yang diperlukan di situ ada kesenjangan pendidikan segala macam. Terus kita prokernya itu dibagi beberapa bidang, mungkin sama teman-teman PENA, ada pendidikan dan kesehatan kebudayaan, lalu ada yang untuk ekonomi kreatif, ini kayak pengolahan sumber daya alam di sana. Terus juga karena sekarang ini kan teknologi lebih maju ya, jadi kita juga ada fokus juga di teknologi informasi gitu. Seperti itu. Kalau Aul sendiri? Kalau di teman-teman PENA, jadi setelah kan sebelum kami terjun tuh ada namanya observasi. Nah ini kita bicara tentang bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu rata-rata anak sana itu mengenal cita-cita itu yang nggak jauh dari dokter, guru, dan polisi. Iya. Hanya profesi itu aja ya. Iya, Mungkin karena di sana memang lebih banyaknya ke situ gitu ya. Jadi PENA lewat dengan berbagai divisi masuk nih untuk melakukan pengabdian di NTT, di Desa Nangabaras. Kayak pendidikan itu ada program yang namanya Ruang Menggapai Cita. Ya di situ tuh kita jelasin kayak kalau kamu mau jadi ini, jadi kayak cita-cita dan pekerjaan di luar sana tuh banyak di luar dari itu gitu. Terus kalau di bidang ekonomi kreatif yang kayak tadi aku jelasin, kelor kan banyak banget nih di NTT. Jadi bisa diolah menjadi yang lain. Dan kemarin PENA juga sempat membuat komunitas namanya Rumah Baras Kreatif. Jadi itu wadah buat mama-mama di sana bikin produk-produk kelor, yang doakan aja ke depannya semoga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu. Dan kemarin tuh jadi di sana tuh masak-masak, bikin bolu. Tapi dari kelor. Bikin agar-agar, bikin kelor, berbagai olahan tentang kelor. Terus kalau kesehatan, karena kemarin itu lagi pandemi juga kan, jadi kami berusaha bawa tentang bukan berita sih, tentang penyuluhan PHBS mungkin ya, pola hidup sadar bersih kami. Ada PHBS, terus ada dokter kecil, kan jadi anak SD jadi suka-suka gitu kan. Terus kalau di bidang itu kan tadi kesehatan, kalau di bidang pertanian ada namanya TOGA, tanaman obat keluarga. Jadi setiap rumah itu menanam obat, itu juga kerjasama tuh dengan kesehatan. Lalu ada juga kan PENA itu ada 6. Ada pertanian, kesehatan, sosial, multimedia pariwisata, ekonomi kreatif, sama satunya lagi bentar. Kok tiba-tiba lupa? Pendidikan. Iya, pendidikan. Tidak boleh dilupakan. Jadi masing-masing dengan programnya masing-masing gitu. Oke, seperti itu. Kalau cerita unik ada nggak? Itu kan tadi pengabdian kamu yang kalian lakukan ya. Terus tadi udah bercerita juga hal yang berkesan selama di sana.
Kalau cerita unik nih, ada nggak yang kalian alami? Mungkin yang horor atau mungkin yang cinlok-cinlok. Ini Kak, salah satu oleh-olehnya nih. Salah satu oleh-oleh KKN nih. Korbannya. Jadi kalau di Vena itu ada namanya keluarga besar. Di dalam keluarga besar ada keluarga kecil. Oke, seperti itu. Tapi itu inilah cuma bumbu-bumbu. Iya. bumbu biar KKN-nya menarik aja. Tapi kan tetap betul, tujuan betul. utamanya pengabdian. Betul. Iya, Kita betul, juga harus betul. menjalin relasi dengan masyarakat di sana kan gitu. Mungkin ada yang bukan cinlok juga, tapi berhubungan baik dengan masyarakat sampai Jadi ke bersahabat. Jogja juga masih kontakan segala macam. oke. Benar-benar. Terus nih kalau bahas tentang yang unik, Aul ingat banget. Jadi Vena kan waktu detik-detik menuju perpisahan, kita tuh perpisahan ada di desa Sambi Mese. Terus kita juga perpisahan di desa tempat posok kita di Nangabaras. Jadi akhir menuju perpisahan tuh banyak banget air mata yang keluar. Iya, waktu perpisahan jelas. Iya, Made juga. Iya Kak. Untuk perpisahan dengan warga sekitar, kita juga malamnya juga ada acara. Waktu itu untuk pelepasan ada acara, puncak acara sebenarnya itu Saudara Sebatik Festival. Jadi apalagi selama pandemi ini kan udah nggak ada kegiatan lagi lah, kita di sana mengaktifkan kembali kayak Karang Taruna juga dihidupkan lagi, terus acara-acara itu dihidupkan kembali, dimulai lagi. Terus mungkin aku mau cerita satu pengalaman berkesan itu di bidang pendidikan sih Kak, di sekolah Tapal Batas. Kalau di daerah kita di Sebatik itu ada sekolah yang lokasinya di tengah perkebunan sawit, itu didirikan sama seorang bidan dan ditujukan buat anak-anak ini Kak, anak-anak pekerja migran Indonesia yang orang tuanya udah lama nih kerja di perusahaan sawit. Itu kan border area benar-benar di perbatasan Malaysia kan. Nah, mereka di sana itu sulit buat akses pendidikan. Jadi dibangunlah sebuah sekolah itu ya karena lokasinya di perkebunan sawit, fasilitasnya Apa adanya. kayak listrik pun masih pakai tenaga surya, dan itu bantuan dari alhamdulillah ada donatur segala macam kayak dari Pertamina gitu-gitu kan. Terus mungkin untuk airnya masih juga Sulit. tada hujan masih dari situ. Terus akses anak-anak kecil ini bahkan kalau mau berangkat sekolah itu harus jalan berkilo-kilometer, dan kalau di perkebunan sawit itu kan berlumpur gitu ya Kak. Jadi benar-benar perjuangan banget dia mau sekolah, tapi bagusnya dia masih semangat gitu. Walaupun jadi makanya kayak kita sampai ke Jogja, kita di Jogja aja akses segala macam masih mudah, terus kadang masih males-malesan. Nah itu dan itu Betul, emang kita betul. belajar banget sih kan. Kita juga nginep di sana, ngajar di asramanya segala macam. Iya, bukan cuma mereka yang belajar, tapi kita juga belajar ya, itu. berarti oke. benar-benar nggak Iya, terlupakan. tadi kan bahas perjalanan kan, jadi inget Aul pernah ke desa Nangarumah. Di desa Nangarumah itu ada sebuah sekolah. Jadi dari Nangarumah ke rumah, jadi kan anak-anaknya tuh nggak cuma dari desa Nangarumah nih, mereka tuh kalau ke sekolah jalannya jauh banget. Terus kan jalan di sana yang kayak gini gitu kan. Kalau hujan nggak bisa dilewatin segala macam. Ini setiap hari untuk ke sekolah harus kayak gitu. Masa kita di kota males sih? Ayo dong gitu. Nah, itu Jadi sobat cambukan muda. kita ya. Iya, Aduh. itu sobat muda menjadi jadi pengingat juga ya buat kita. Nah, tadi kan kalian banyak sekali nih ceritanya udah KKN di daerah 3T, banyak cerita yang kalian alami. Tapi gimana sih caranya kalian bisa tergabung di komunitas KKN kalian? Untuk gabung, jadi kan KKN sama UMY ada dua nih sobat mendunia, reguler dan mandiri. Untuk gabung dengan di mandiri, terutama kalian harus daftar ke mandiri. Jadi KKN mandiri UMY itu banyak banget kan, dan berbagai pulau. Kalian Betul. pengen yang mana nih? Udah pengen Dari yang mana? ujung Dari ujung Sabang Sampai sampai ke Merauke ada. Kalian kepoin dulu Instagramnya, Iya. terus pilih lokasi yang kalian tuju itu yang sesuai dengan keinginan kalian, fokusnya di mana. benar. Kemudian kalian bisa ini update terus dari media sosialnya. Betul. Karena untuk Informasi. informasi pendaftaran dan Rekrutmen, persyaratan dan segala macam itu ada di iya. media sosial. Dan Untuk kita juga kegiatannya. beberapa kali kayak melakukan promosi bareng kayak di Expo KKN Mandiri. Kita juga sempat mengadakan untuk biar teman-teman sobat mendunia itu lebih tahu tentang KKN Mandiri gitu kan. Oke, berarti ada proses registrasi Iya, seperti itu rekrutmen, ya. betul, Rekrutmen. betul. Karena kan persiapannya juga panjang itu untuk keberangkatan. Oke. Nah, terakhir nih, ada nggak satu nilai yang bisa kalian ambil setelah KKN?
Boleh mungkin Made dulu. 1, Nilai, maksudnya kayak sebenarnya banyak banget ya, kayak Satu memiliki kode aja. batasan itu sangat berkesan. Kalau aku yang sampai sekarang masih kepegang itu nilai kekeluargaannya, baik dengan masyarakat di sana ataupun justru dengan tim kami sendiri Kak, sampai bahkan sampai pulang, entah ke depan juga masih bakal tetap menjadi keluarga. Oke, gitu. seperti- Kalau Aul sendiri apa nilai yang Kekeluargaan bisa Aul- of course gitu. Iya, bareng-bareng. Kemudian kebersamaan. Jadi waktu malam perpisahan, satu papa di sana pernah bilang NTT adalah sebagian kecil dari surga yang turun ke bumi. Kayak, wah keren banget. Terus ini sih lebih kayak orang sana tuh ramah-ramah banget ya. Iya. Nggak paham kenapa. Jadi kayak kita di sini jangan terlalu apa ya, kalau di kayak apa sih, individualis gitu kan, walaupun sama orang baru. Terus yang paling Aul teringat tuh di sana kita harus lebih banyak membuka diri untuk saling belajar. Oke. Boleh nggak sih ceritain satu, nggak menarik lagi nih? Dikit aja boleh, dikit aja. Dikit aja nih. Jadi ada namanya tari jai. Tari jai itu asik banget kalau dilakukan bersama-sama. Jadi sering dilakukan di pesta-pesta. Semuanya tuh boleh ikut. Jadi gerakannya tuh kayak kita tuh muter-muter kayak ular. Terus banyak orang ngikutin di belakang. Oh, oke. Aku sering lihat itu di Instastory. Nah itu seru banget. Jadi kayak dari nggak kenal sampai kita tuh bisa kenal gara-gara tarian Membaur gitu ini ya. nih. Kekeluargaannya dapat ya. Iya. Jadi kalau bisa disimpulin berarti nilai yang paling membekas di kalian adalah kekeluargaan ya dari orang-orang sana. Nah, terakhir banget nih. Boleh dong ajak sobat muda mendunia yang belum KKN untuk gabung dengan KKN kalian. Promosiin deh KKN kalian. Aku kasih media nih buat promosi. Oke, buat sobat muda mendunia tahun-tahun berikutnya, ketika kalian mau daftar KKN, kalian harus join KKN Mandiri. Kalau kalian nggak mau ngisi KKN Mandiri hanya untuk menyelesaikan SKS. Karena di KKN Mandiri banyak banget yang nggak akan kalian dapatin. Iya, betul. Dan kalau kalian pengen main ke NTT atau pengen mengenali budaya Flores, mari daftar di Proyek Ekspedisi Nusantara. Instagramnya apa, Ul? Instagramnya Proyek Ekspedisi Nusantara. Oke, kalau Made boleh promosiin GBN. Oke, buat sobat muda, teman-teman yang mungkin akan melaksanakan KKN tapi juga ingin mendapatkan pengalaman yang lebih atau bahkan ingin sekedar menilik perbatasan, kita kapan lagi kita ke perbatasan kalau nggak pengabdian gitu ya. Jadi teman-teman bisa gabung di Generasi Bakti Negeri gitu. Instagramnya apa boleh? Gen Bakti Negeri. Gen Bakti Negeri. Nah, oke, itu tadi sobat muda mendunia, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan dua orang dari komunitas KKN, ada Pena, ada GBN, tentunya dengan cerita-cerita mereka yang menarik dan berkesan. Aduh, saya jadi menyesal ini nggak ikut KKN Mandiri. Oke, terima kasih ya Aul waktunya, terima kasih Made, sobat muda mendunia, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga mungkin setelah menonton ini sobat muda mendunia yang belum KKN jadi tertarik untuk mengikuti komunitas KKN Mandiri. Aul, Made, perjumpaan kita harus terbatas oleh waktu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sobat muda mendunia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di UMY Talks episode selanjutnya.